Kalau lu pikir masakan Indonesia itu boring, lu harus tonton video ini. Lu nggak salah buka kayak gini di Kelapa Gading. Di Gading tuh mesti lu jualan bakmi. Kenapa di Kelapa Gading? Bukan, ini bukan fine dining ya, kita nggak nyebut kita fine dining, kita nyebutnya dining biasa gitu. Pandangan lu tiger prawn noodle apa? Noodle, ya kan? Pakai prawn. Salah. Bukan mie sama udang. Lu makan udang yang berbentuk mie. That's goks. Idenya gila. Gua nggak topi. Kita happy banget yang kayak gitu. Yang jelas dua orang ini chef beneran. Bukan chef dari kompetisi masak yang di TV-TV itu. Waduh. Bisa dijelasin dikit nggak, Alice ini konsepnya gimana? Konsepnya Indonesia ya, jadi kita ngutamain barang lokal, flavornya flavor Indonesia. Cuman ya kita rubah di presentationnya, kita mainin di twist di cooking tekniknya atau bagaimana. Cuman tetap base-nya itu Indonesian, konsepnya Indonesian restaurant. Indonesia palette utama gue sih, jadi kalau ngomongin Italian, ngomongin French, gue otomatis lebih mengerti masakan Indonesia dibanding masakannya mereka. Itu jadi lebih comfortable aja untuk explore flavor lebih deep atau bagaimananya. Karena emang mother tongue gue kan Indonesian, jadi akan lebih nyaman lah, lebih enak. Menurut gue tuh flavornya bisa kita mainin lebih luas. Ini restoran fine dining? Bukan, ini bukan fine dining ya, kita nggak nyebut kita fine dining, kita nyebutnya dining biasa gitu, jadi restoran biasa, full service restoran. Cuman kita ya maunya clean, jadi makanya kita pasang tablecloth. Bro, gua ini lahir dan besar di Kelapa Gading. Lu nggak salah buka kayak gini di Kelapa Gading. Di Gading tuh mesti lu jualan bakmi. Kenapa di Kelapa Gading? Kalau selatan otomatis tempat rentnya akan lebih mahal. Kalau Kelapa Gading kebetulan kita punya tempat kosong, itu yang nomor 1 di lantai ini, di lantainya Alice ini. Jadi makanya kita pilih Kelapa Gading untuk neken kos juga pertama. Gitu. Tapi kalau mau dibilang pengen buka di selatan ya udah pasti ya, even di pusat atau di mana, di mall juga kepengen gitu. Cuman ya kita starting pointnya di Kelapa Gading karena ada tempat kosong aja gitu. Rentnya lebih rendah dibanding tempat lain. Oke, Chef Milly, bisa tolong jelasin nggak gimana ceritanya lu bisa kolaborasi sama Chef Henry? Kolaborasi ini jadi awalnya memang dari pertama adalah ketika gua ini datang sini as a juri untuk sekolah yang ada di atas. Jadi di atas ini kan ada sekolah ya, Mansion Blue, di mana kemarin itu ada ujian tingkat kalau nggak salah intermediate. Akhirnya invite gue dari Jogja untuk menilai mereka. Dan pada waktu itu Chef Henry memang awalnya udah kenal dulu. Kita sama-sama pengajar di Seleli Culinary School di Lebak Bulus ya, tahun 2010. 2010, udah lama juga ya. Ngomongin umur nih. Gitu, jadi 2010 ketemulah Chef Milly. Lama kita ketemunya tuh di Food Hotel Indonesia. Setiap Food Hotel Indonesia pasti berpapasan, pasti ketemu. Karena emang itu acara buat F&B kan. Akhirnya kita dipertemukan, jodoh juga, kita ngobrol. Akhirnya dia punya ide, dia mau buka Alice ini. Pada waktu itu belum jadi, masih under development juga ya. Setelah itu baru Chef Henry menanyakan untuk Mills Kitchen collab sama Alice. Ya itu karena teman lama dan Mills Kitchen itu menurut saya itu restoran yang very famous ya. Bukan hanya di Jogja, kayak di Indonesia lah menurut saya. Jadi ya kebetulan kita teman, sama-sama di bidang yang sama, di dapur juga. Ya kenapa enggak gitu untuk collab dengan Mills. Sehingga mungkin bisa membantu juga memperkenalkan Alice dengan bareng kolaborasi dengan Mills Kitchen. Kita memang lagi gencar-gencarnya juga banyak invitation dari hotel semuanya. Jadi kita sampai bulan Desember ini setiap bulan pasti ngisi di kota-kota besar di Indonesia. Kalau lagi collab, restonya lu tinggal gitu aman emang? Aman, sure aman. Basically sebenarnya anak-anak kita turnovernya nggak hancur. Jadi diisi sama orang-orang lama semua sebenarnya. Yang udah ikut gua mungkin dari restoran sebelumnya, sekitar 4-5 tahun ada beberapa yang ikut udah sama gua lama. Jadi mereka ini di kitchen ini kita bangun as roda-roda balik lagi. Dimana setiap roda ini harus ngelahirin orang. Orang itu bisa assist dia dan di bawahnya lagi terus berkembang gitu. Jadi controllernya itu ya pasti ya kita juga by call juga, by video call atau seperti apa. Tapi totally anak-anak udah bisa ngejalanin.
Gimana cara lu menjelaskan style masaknya Chef Millie? Waduh, style masak ya it's very kreatif ya. Kalau ya dia punya, maksudnya menurut saya style masak itu based on flavor. Kalau flavor saya itu lebih ke asam. Saya senang dengan acidity. Jadi segala sesuatu yang misalnya saya masak pasti harus ada elemen asamnya. Entah itu dari vinegar, entah itu dari pickling, entah itu dari fermentasi. Kalau elemen Chef Millie ya kamu mesti tanya ke dia gitu. Gue mencoba untuk bikin Indonesian something yang modern, tapi ya tidak selalu makanan otentik gue taruh plate terus gue garnish doang udah. Gue sedikit playing sama teknik dari European ya French something kayak gitu. Terus gue selalu twist sama AC/DC. Sama acid, sorry. Gue pikir kita temenan bro. Jadi kayak sour something kayak gitu-gitu. Banyak komponen sama makanan gue pasti banyak pickles. Jadi gue berharapnya paletnya tetap Indonesian flavor, cuma di twist something yang kayak ada tekstur, flavor yang lain gitu loh. Dan ada acidnya dari pickles. Ya sebenarnya kayak ada truffle, gue suka pakai truffle juga masih. Gue combine truffle singkong, basicnya lokal singkong gitu. Tapi gue kasih truffle kadang-kadang. How much is too much? Gue lebih suka main light. Nggak terlalu powerful, tapi juga nggak terlalu minim banget, tapi ada flavor yang kadang-kadang kalau di tengah-tengah enak aja menurut gue. Nggak overpower banget gitu loh. Kalau saya selalu memang suka amuse-buse. Menurut saya jadi dia harus memadukan berbagai elemen dalam one or two bites. Jadi tingkat kesulitannya tuh paling tinggi dan di sini dua-duanya sangat pleasing, benar-benar enjoyable dengan permainannya. Foundnya di kanan semua. Saus di bawah semua. It's very good chef. Chef Millie ya menurutku disiplin, respect the ingredient, respect everything gitu. Maksudnya professionally kita tuh bekerja di dapur ya rush. Kalau lagi rush, kalau memang stressful ya it's very stressful. Cuman ya kita mesti tetap tenang biar pastiin everything's good gitu. Dan creativity menurutku Millie itu oke sekali gitu. Bisa dilihat dari mereka punya food, mereka punya restoran. Very famous. Tadi lu ngomong sesuatu tentang respect the ingredients. Itu maksudnya gimana sih? Karena gue dengar banyak chef yang ngomong kayak gitu juga. Respect the ingredient ya, you have to treat ingredient tuh secara respect. Jadi ya treat the ingredients. Jangan sampai basi, jangan sampai ada waste gitu. Cook bener, jangan misalnya kita udah proses setengah memasak abis itu tiba-tiba burn, tiba-tiba patah atau apa. Itu istilahku respect the ingredient. You have to respect. Jadi kalau udah diadain, itu di treatnya well. Mulai dari storage-nya, mulai dari seasoning-nya, mulai dari cooking tekniknya, mulai dari presentation-nya, mulai dari taste-nya. Menurut lo nih, kalau stick well done itu respect the ingredients nggak? Stick well done, I don't know ya. Gak bisa. Why not? Well done, I don't like well done steak. Cuman kalau orang sukanya itu ya kita mesti provide karena kita kerjanya yang buat produk. Jadi I don't judge gitu. Surprisingly, gue ngeliat menu sini juga keren banget deh. Bagus juga menu-menunya. Kadang-kadang collab kayak gini enaknya ada something adding value. Oke, dia bikin something produk yang pada dasarnya mungkin belum pernah kita bikin. Misalnya, itu kayak silang kayak lu berbagi knowledge gitu loh. Yang lu belum pernah bikin, contohnya menu apa? Oke, produk lo bisa ngelihat di sini ada tiger prawn noodle. Pandangan lo tiger prawn noodle apa? Noodle ya kan, pakai prawn. Salah. Itu prawnnya dibikin kayak carpaccio. Sufi, lo bikin tagliatelle kayak noodle gitu. Lo makan bukan noodle, tapi prawn yang dibikin as a carpaccio. That's goks, man. Idenya gila. Gua nggak topi. Itu yang gue bilang, kita ngomongin collab ini ada adding value something. Kita happy banget, quite happy banget yang kayak gitu. Bukan mie sama udang. Lo makan udang yang berbentuk mie. Protein semua. Dan lo base-nya itu bis sama basa genep. Bali tapi light. Favorite dish selain si amuse-buse itu the prawn noodle.
ya. The prawn noodle dari segi teknik dan playfulness-nya juga dengan flavor yang diangkat. Siapa yang bertanggung jawab ngebentuk taste preference lu? Sebenarnya gue masak ini paletnya jujur dari kakak gue. Awalnya kalau gue bilang sekarang kenapa bisa masak. Kakak gue itu di saat gue umur sekitar 10 tahun ya, kakak gue punya restoran. Dan dia memang sekolah masak sebelumnya. Di kota mana? Di Jakarta, restoran biasa, restoran sederhana tapi kapasitinya lumayan besar. Akhirnya tutup restorannya, dijual tanahnya, akhirnya dia jadi ibu rumah tangga. Akhirnya kakak gue masakin gue setiap hari. Dan paletnya ini yang nggak hilang dari gue. Cara dia masaknya, sampai rasanya ini udah ngelekat. Jadi gue mau bikin makanan patokan dari paletnya dia, dari taste-nya dia. Akhirnya pertama gue sebenarnya ngambil desain grafis di cafe. Terus akhirnya ngambil ke culinary school di Bandung, Tourism NHI tahun 2002. Disitulah dikembangin teknik semuanya. Banyak banget pelajaran yang gue bisa dapat di sana juga sebelum terjun ke industri. Lu kan sering collab di berbagai kota nih bro. Di setiap kota itu lu nyesuaiin gak sih sama taste orang setempat? Kalau gue lebih mikirin paletnya as a culture. Jadi ibu, bapak, nenek, kakek bisa makan. Jadi one family itu kadang-kadang lu di keluarga mungkin ada 5. Bapak, ibu, nenek, kakek, lu. Ketika mau makan pasti suka berebutan makannya mau kemana. Bener gak? Ibu lu maunya makannya ke something Indonesian, bapak lu pengen makan steak, nenek kakeknya mau makannya kuah-kuah. Tapi memang biasanya paletnya mereka tetap culture. Ketika lo makan ini culture tuh lebih kayak, lo bisa flashback gitu makan. Mungkin kayak omah lo masak, ibu bapak lo masak, ibu lo mungkin yang lebih, mereka makannya kayak lebih yang paletnya ini lokal banget gitu. Nggak bisa jauh dari Indonesian flavor, something yang mereka memang sebelumnya mereka udah coba gitu. Ya lebih banyak main aman lah sebenarnya sih. Masakan Indonesia kan luas ya, ada dari Aceh sampai Papua. Elis ini lebih fokus ke daerah mana nih? Gue fokusnya ke daerah Jawa Bali untuk pertamanya. Ya tapi rempah-rempah kan nggak, semua kan pasti ada, cuman beda. Misalnya kalau kayak di Medan atau Sumatera, itu kan dia ada andaliman. Nah kita ambil dari andalimannya itu. Lalu dari Bangka itu ada jamur kulat. Nah kita coba ambil, kita gabungin dengan ingredient lokal yang ada di Pulau Jawa. Oh jamur kulat mahal itu. Kulat lumayan. Jamur pelawan kan? Iya, kulat pelawan. Susah karena itu setahun sekali. Jadi pertama mesti ambil banyak dulu dan itu ya karena beruntungnya itu dry product. Jadi udah dry. Kalau fresh berat. Pelawan dibuat konsome. Jadi broth. Jadi konsome kita masak pakai mushroom stock, kita reduce lalu kita infuse lagi 2 hari baru kita bikin konsome. Konsome kita proses klarifikasi dengan telur putih. Rasanya kulat, rasanya mushroom. Mushroom itu kan earthy kan, jadi umaminya dapat. Jadi kita tambahin konbu juga sedikit. Iya, gazelin gitu kan. Tapi kalau ini nggak, beda sama truffle. Earthy. Cod kali, cod, ikan cod. Bukan, cuman kan kita pakai pelawan. Oh, oke. Jadi bukan full flavor Indonesia. Ya, ada flavor of Indonesia. Nah, tolong jelasin dikit tentang main course lo nih. Gue bikin main course-nya beef tajima rawon. Jadi rawon ju. Gue bikin beef ju, base-nya bone ya. Terus gue bikin rawon paste. Akhirnya gue twist. Jadi bukan bumbu rawon doang, tapi itu ada body dari bone marrow-nya itu, tulang itu yang dari 30 liter mungkin jadi cuma 2 liter, 1 liter doang. Tapi pas lo makan beef ju-nya itu rawon rasanya karena ada twist flavor rawon di situ. Oke, jadi itu dessertnya sebenarnya klepon, tapi kita bikin millefeuille. Jadi layer, jadi gue bikin. Ada pandan something flavor pandannya ya. Terus gue bikin nama laka gitu ya. Jadi makannya crispy puff pastry juga. Terus gue makannya pakai jamu sebenarnya itu kunyit asam. Gue bikin ice cream. Itu balancing buat gue mikirnya ketika lo makan klepon itu kan something yang memang gula merah ya. Tapi kita bikin light, tapi tetap sweet. Ijo bawahnya. Jadi layer. Gue bikin dari puff pastry, crispy something. Gue layer sampai something kayak, pernah makan kue lapis gak sih? Tapi teksturnya lebih lembut. Dan itu pandan mewakilkan.
layer lagi, gue kasih milk-fill lagi, baru layer lagi nama laka dari brown sugar. Akhirnya gue layer lagi pakai terakhir kelapa milk-fill. Jadi milk-fill gue sprinkle pakai coconut dry. Baru gue bikin punya asam es krim. Ini kan event collab-nya udah kelar nih. Kalau misalkan tamu nih datang ke Alice, lu rekomendasi mereka mesen apa? Alice, mesti coba apa? Kita ada tasting menu juga. Ya akan disuggest pasti degustation atau chef tasting menu. Nah kita ada 8 sama 13 course. Cuman bisa reduce, kita kasih kebebasan misalnya dari 13 dia mau reduce ke 5 courses atau 7 courses ya kan gitu bisa. Gitu. Cuman ya untuk experience akan disarankan semua chef pasti akan bilang tasting. Kalau menu ala carte? Ala carte apa ya? Sate Marangi kali. Sate Marangi. Spesialnya jandonya itu, jando sapi. Jadi jando sapi itu bukan lemak, jatuhnya susu. Jando itu susu. Jadi bagian janda kembang. Iya itu. Jadi sorry itu ya, payudara. Jadi makan sate toket sapi gitu? Seriously. Jando sapi itu, susu sapi. Mau cari di Tokopedia juga bilangnya jando sapi. Ya akan lebih moist aja kalau ada fat kan. Iya. Sebenarnya bukan dibilang fat, jadi itu bagian yang soft sebenarnya. Kalau fat kan kadang-kadang suka nempel di langit-langit lidah kan. Oh ini enggak. Marinate pasti 1 hari, habis itu sous vide 57 derajat. 1 jam 15 menit, marinate lagi, jadi besoknya baru proses. Dibakar kita pakai ya grill arang biasa. Chef Meli, gue tertarik sama menu lu yang pakai tulang-tulangan itu. Namanya apa sih? Wagyu chick bone marrow. Dan itu memang menjadi primadona di restoran Mills Kitchen. Di mana produk itu selama gue di industri, gue bikin create menu itu salah satu produk yang zero complaining. Karena masalah like and dislike. Lu bikin kambing, orang nggak suka kambing, lu nggak suka, fail. Maksudnya fail itu dalam arti, oh ada yang nggak suka. Ini sampai sekarang belum ada yang gue tanyain bilang nggak suka. Everybody love it. Anak-anak, ibu bapak, anak muda, nenek kakek. Gila bro itu. That's why kenapa terkenal bone marrow, gue bone marrow. Sampai gue kadang-kadang pop up di mana, itu hotel mintanya ada bone marrow. Karena udah kayak jadi signature kita makan kita gitu. Kita ke Raffles 12 hari totally. Orang datang karena bone marrow. Apa istimewanya menu itu? Oke, special sebenarnya kita jadi dari one bone marrow itu gue kasih crumble something, garlic something kayak gitu ya. Gue roast, terus gue bikin pipi sapi, gue sous vide. Setelah itu gue finishing pakai teriyaki something, jadi ada sweet. Gue bikin coffee miso emulsion, ada bitternya tapi nggak terlalu bitter. Terus gue bikin chimichurri, tomato relish, salad pickles gue taruh di situ. Makannya memang nggak bisa satu-satu, harus one bite. Itu juga perlu kita edukasi ke customer juga. Ketika lu datang ke Mills, anak-anak floor service semua, mereka akan menjelaskan apa yang ada semua di situ dan how the way gimana cara makannya. Nah ini jadi whole package, orang dapetin experience-nya juga kan. Ketika lu makan, lu dijelasin ingredients-nya dan cara makannya. Akhirnya mereka makannya dari daging semua kondimen yang ada sampai marrow bawahnya. Dan itu harus one bite. Ketika makan one bite, komennya selalu apa? Kompleks. Karena ada sweet sedikit dari teriyaki. Ketika makan ada tekstur crunchy something. Softnya dari marrow-nya yang nggak overcook karena akan oily ya jadi. Setelah itu ada coffee emulsion, balancing si teriyaki, ditambah refreshment-nya dari chimichurri sama salad pickles. Gue mikir sampai gimana cara orang makan kompleksnya tuh, lu sampai langit-langit ujung itu berasa makannya tuh gitu. Ada acidnya naik ke sini gitu loh. Kompleks aja rasanya, dan itu yang memang bikin different as flavor dan gak banyak mungkin yang berani buat yang tadi banyak flavor itu lo masukin jadi satu. Gue tertarik sama konsep darling. Dapur keliling, door to door. Jadi ceritanya itu, dan ini memang awalnya pop up hotel-hotel ngundang kita jujur ya. Jadi gue itu di Jogja 5 bulan bikin restoran di rumah, kamar anak gue jadiin private room, kita ngumpul semua satu room. Akhirnya 5 bulan itu viral. Rame tiap hari, 5 bulan itu kita fully book, gak pernah kosong, bingung gak? Cuma 28 packs memang. Every day fully book, every day. Akhirnya kita harus keluar dari rumah situ, 3 hari kita keluar. Akhirnya kita pindah semua ke ruko. Kita bikin hashtag namanya Pinggir Ruko Dining.
Lu makan makanan yang kayak gini tapi di pinggir ruko, di mana memang rukonya itu cuma muat alat kitchen gua doang. Sebelah ruko tetangga tutup, koperasi, gue izin. Kalau gue jualan di pinggir depan ruko boleh nggak naruh meja? Oh nggak apa-apa. Akhirnya gue jualan di situ. Makannya hampir sama kayak casual dining gue sekarang di rumah, di sekarang tempat sekarang. Dengan dapur. Yes, bisa. Akhirnya beberapa hotel ngelihat itu semua, jadi mereka nginvite kita juga. Jadi kita pernah main di Four Seasons, Raffles Jakarta, Westin Surabaya, Marriott Jogja, Art Hotel, banyak terus beberapa restoran yang lain. Base-nya dari Darling itu juga. Darling kita masih jalan. Iya, private dining benar. Iya, Darling ya istilah kita jualannya Darling. Dapur keliling, door to door gitu. Kita 15 meal pack. Ya. Dan itu kayak 6 course, 7 course gitu. Mereka milih sendiri, kita kasih pilihan, degustation. Mau apa nih kita jual? Oh mereka ada yang gak suka ini, oke kita replacement kayak gitu-gitu. Itu hitungannya fine dining gak sih? Menurut gua, kalau kita ngomongin 6 course, 7 course udah fine dining ya. Karena di situ juga setting table juga, cutlery semua, dan mereka ada selection of wine-nya juga. Course menunya juga berpengaruh juga ya. Ya makanan juga yang gak kecil-kecil banget, tapi kalau gua mindsetnya gimana caranya orang juga gak cuma kecil, tapi cukup kenyang di perut, karena setelah lo makan itu lo lapar kayaknya salah, gagal juga kayak gitu. Iya nggak sih? Iya. Jadi kayak coba menuhin 7 course, oke portionnya, oke meatnya kita ngomongin main course mungkin 100 gram, 80 sampai 100 gram. Nanti ada course yang lain. Jadi kayak kalau gue mikirin banget sih itu sih. Berharapnya setelah makan kenyangnya juga nggak over, nggak kekurangan juga. Jadi di perut enak juga gitu. Gimana cara lu tahu masakan lu itu diterima sama orang apa enggak? Buat kita sih sebenarnya as a trust ya. As a trust ini menurut gue kepuasan pelanggan adalah hal utama. Cuan itu ngikutin. Kalau gue sebagai entrepreneur, gue concernnya di situ. Di situ ada trust. Contoh, beberapa sering kita makan di tempat kita, instansi ataupun orang-orang Jakarta dan grouping ya. Minim 40-36 packs. Mereka datang ke Jogja, makan kita mintanya, terima kasih fine dining. Minim 6 course. Ketika kita starting kita di 680 per packs. Akhirnya asset trust-nya ini naik deh, minta lever lagi. Kita naik 1,2 gitu kan. Nanti setelah ini, karena dia trust lagi, dinaikin lagi. Naikinnya dalam arti dia pengen experience yang lebih lagi. Dengan ingredients yang lebih yang prime. Akhirnya di saat ada trust itu, buat gue apa ya, ketika kita bikin satu produk, dan oriented kita gimana caranya orang itu bisa happy. Makanan apa yang kita makan. Gue sukanya juga ada adjustment ke customer, di mana gue biasanya menjelaskan every single course, datang ke meja untuk menjelaskan sedikit ada idea atau nggak ada storytelling di situ gitu loh. Dan itu buat gue penting banget buat engagement ke customer. Berharapnya mereka bisa ada edukasi dari kita juga yang mungkin dia belum tahu juga, kita cukup menjelaskan dan mereka dapat whole package, mereka dapetin experience-nya juga. Ketika mereka happy makan makanan gue juga pastinya juga gue happy juga. Karena ada energi positif yang itu nggak kebayar. Ketika dia happy, dia keluar semua auranya, kita nangkapnya kan as a positif. Lu mau capek sih gimana juga kebayar. Selama lu masak nih ya, pujian terbaik apa yang dikasih pelanggan ke lu? Pujian terakhir gue mungkin bulan lalu ya. Gue serve di Semarang, Darling juga. Ternyata ada bapak-bapak tua umur 80 tahun. Dia bilang ini makanan terbaik dari 6 tahun yang lalu. Jadi COVID ini dia nggak bisa keluar kan, 3 tahun. Dan 2 tahun sebelumnya tuh dia stay aja di Indonesia. Dia sering muter ke US lah, kemana, dan dia suka makan di luar itu gitu loh. Set nih, karena twistnya itu gitu loh maksud gue. Gue bikin kadang-kadang kemarin tuh bikin hamachi, gue puring pakai kuah cuko, pempek, gue kasih flavor yang lain, ada tekstur yang lain, kacang-kacangan makan, crispy something pakai salmon skin gitu loh. Dia makan, pecah dia, happy banget dia seneng. Karena di luar out of the box, maksudnya dia apa yang dia ekspektasi dia gitu. Ya lo sekarang kayak hamachi, teksturnya kayak gimana, flavornya enak banget ya teksturnya kan. Begitu pakai kuah cuko pempek yang memang gula merahnya itu gue datengin dari Palembang, dark gitu kan. Itu buat dia ya kayak gitu-gitu contohnya kayak gitu lah. Menurut gue satu apa ya, kita happy juga ya orang denger sampai yang segitu mereka happy-nya makannya gitu loh. Dan itu emang nggak bisa dibohongin, orang ketika happy itu nggak bisa dibohongin, di mana itu keluar semua gitu loh. Kita pun bisa ngerasain as a frekuensinya juga gitu loh. Kita bisa ambil juga sisi positifnya dari situ gitu loh.
Kita bilang we look down on es kopi susu, they question why you look down on es kopi susu. Okay, that's the hardest part of competition, you know. To explain something to someone in 15 minutes.